Meniti hidup dan pengabdian Maijen TNI Purnawirawan Dr. Syamsul Ma'arif MSI. As-salatu khairum minan naum. 64 tahun yang lalu, tepatnya 27 September, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Syamsul Ma'arif. Saat azan subuh berkumandang, dia dilahirkan sang ibu, Rusminah, yang saat itu tidak ditemani sang suami karena tugas militer. Imam Suhadi, ayahanda Syamsul Ma'arif, adalah seorang prajurit TNI berpangkat pembantu Letnan 1. Sang ibu adalah seorang pedagang kain. Mereka bertempat tinggal di Gurah, Kediri, Jawa Timur. Saat pagi buta, sebelum berangkat sekolah, Syamsul kecil sering menemani sang ibu untuk menata barang dagangan di pasar Gurah, Kediri. Setelah sarapan di pasar, barulah dia berangkat ke sekolah dasar negeri Gurah 1. Syamsul yang beranjak remaja ini melanjutkan pendidikan di SLTP Islam Gurah. Disinilah Syamsul remaja menimba ilmu agama. Anak tunggal pasangan Imam Suhadi dan Rusminah ini lalu bersekolah di STM Canda Birawa, Pare, mengambil jurusan mesin. Mengkayuh sepeda sejauh 14 km dijalaninya hingga lulus pada tahun 1968. Sempat mengenyam pendidikan di pondok pesantren Pare, pria yang hobi membaca buku ini diterima di jurusan Perkapalan Teknik Industri ITS. Namun, kata hatinya lebih memilih jurusan mesin. Akhirnya, Syamsul memilih merantau sembari menunggu penerimaan tahun berikutnya untuk menimba ilmu di jurusan mesin. Diilhami dari novel yang dibacanya sejak SD, Syamsul terdorong merantau di Jakarta. Bekerja serabutan dilakukan demi sepiring nasi. Seusai sholat subuh, Syamsul mengambil air untuk diisikan ke dalam drum penduduk. Setelah itu berjualan koran di stasiun kota hingga pukul 12 siang. Malam harinya membantu mengedarkan rokok cap gentong ke pelanggan. Merantau di Jakarta dengan keterbatasan ekonomi membuatnya harus tinggal di sebuah musola RT 09 RW 03 Kebon Bawang di tengah-tengah Empang. Syamsul pun kerap mengajar ngaji. Perantauannya yang tak berlangsung lama, ibunda meminta pulang kembali ke Pare. Tak lama, pamannya yang seorang guru memberitahukan bahwa Akabri menerima lulusan STM jurusan mesin. Berawal dari coba-coba, akhirnya Syamsul Ma'arif lulus. Padahal, awal cita-citanya menjadi seorang insinyur. Selama 4 tahun belajar di Akademi Militer, Syamsul lulus dengan pangkat Letnan 2. Saat taruna tingkat 4, pria 21 tahun ini berkenalan dengan seorang gadis, Ratu Kecantikan Kediri. Pria yang hobi bermain instrumen musik ini akhirnya melamar Nani Kadaryani, putri dari teman ayahanda. 2 tahun kemudian mereka menikah, tepatnya 5 September 39 tahun yang lalu. Sang pujaan hati langsung mengikuti sang suami bertugas di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, yang saat itu menjabat sebagai Danton, pejabat komandan Kompi. Tak berapa lama kemudian, pecah perang di Timur Timur. Di saat menunggu kelahiran anak pertama, datanglah surat perintah yang menugaskan Syamsul Ma'arif bertugas di Timur Timur. Syamsul menitip nama kepada sang istri, Erwin Yudo Prasetyo, jika anak yang dilahirkan laki-laki. Jika perempuan, pemberian nama diserahkan kepada sang istri. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang menjadi anak pertama dari Syamsul Ma'arif dan Nani Kadaryani. Karir militer pun terus menanjak. Bintang 2 melekat di pundaknya saat berusia 48. Selama berkarir di militer, pria yang menggemari musik jazz tersebut pernah duduk menjadi anggota DPR dan menjabat di Mabes TNI sebagai Aster Panglima TNI. Sebelum masa pensiun dari dinas militer, beliau dipercaya menjadi Kepala Bakornas PB.
Saat itu terjadi proses perundang-undangan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Tidak lama lahirlah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 1 tahun kemudian, Syamsul Ma'arif yang berbekal pengalaman memimpin pemadaman kebakaran hutan di Palembang, Jambi, dan Kalimantan diberi amanah menjabat sebagai Kepala BNPB. Pensiunan Jenderal Bintang 2 yang gemar makan nasi pecel dan bandeng elan mengawali kepemimpinan BNPB dengan 100 orang pegawai. Dia pun meminta dukungan pegawai dari kementerian dan lembaga lain untuk membuat BNPB semakin besar. Penguatan BPBD menjadi prioritasnya. Jebolnya Situ Gintung, tsunami Mentawai, letusan Merapi, dan banjir bandang Wasior memicu penguatan kelembagaan BNPB. Di bawah kepemimpinan Syamsul Ma'arif, BNPB mampu berkembang pesat. Ini tidak terlepas dari dukungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebencanaan termasuk prioritas ke-9 dalam program pembangunan. 2 fasilitas gedung adalah bukti dukungan parlemen dan pemerintah dalam kebencanaan. Dedikasi dan pemikiran terhadap penanggulangan bencana diwujudkan juga dalam lirik lagu ciptaannya, Mars Tangguh dan Himne Bakti Pertiwi. Sejak awal kita tidak memikirkan diri sendiri. Demikian ucap Jenderal penerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama. Ini semua berkat kerja keras semua anggota BNPB sehingga dihargai masyarakat dan negara, kementerian lain, DPR, lembaga internasional, dan PBB. Ini dapat dilihat dari penghargaan Global Champion yang diterima Indonesia. Ayah 3 orang anak ini, Erwin Yudo Prasetyo, Kartika Wulaningrum, Alia Kusumaningrum, juga menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Pesannya bahwa kita tidak boleh cepat puas. Masih banyak yang harus dilakukan. Namun di bawah kepemimpinan Sang Jenderal Kebencanaan yang tegas dan bijak, ia berpesan, bukan berarti dengan anggaran yang terbatas, kita menjadi terbatas. Memberi ruang untuk mengembangkan auto creativity dan auto activity diberikan kepada pegawai untuk pengembangan diri mereka dengan standarisasi yang ditentukan oleh Jenderal 4 cucu ini. Baginya, tidak ada orang bodoh. Yang ada hanyalah orang malas dan orang yang tidak terlatih. Jiwa kepemimpinan terbentuk saat menimba ilmu kemiliteran di Akmil pada tahun 1973. Jenderal dengan gelar Doktor Sosiologi dari Universitas Indonesia menelurkan gagasan dalam penanggulangan bencana, seperti filosofi penanggulangan bencana Indonesia, jauhkan bencana dari masyarakat, jauhkan masyarakat dari bencana, dan hidup harmonis dengan risiko. Begitu juga dalam pemikiran sapalibatisme, teori vertikal, fase tanggap darurat, konsep SPARE, a comprehensive approach cost for disaster. Sang Jenderal patut bangga sebab Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai focal point delegasi Indonesia pada Third Global Platform for Disaster Risk Reduction pada 2011. 1 tahun sebelumnya, dia juga ditunjuk sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada 4th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction di Incheon, Korea. Tanda penghormatan negara. Penganugerahan gelar. Pemikiran dalam kebencanaan dalam bentuk buku. Riwayat jabatan.
Segudang prestasi, jabatan, dan pengabdian kepada bangsa dan negara menghantarkan beliau untuk menerima tanda penghormatan dari pemerintah Indonesia. Terima kasih Syamsul Ma'arif atas jasa dan pengabdian khususnya di dunia kebencanaan di tanah air Indonesia.